Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik sana warga Kota Bengkulu. Kembali lagi di edisi podcast Betandang kita hari ini. Kebetulan kita hari ini berada di salah satu toko atau rumah toko orang berpengaruh di Provinsi Bengkulu. Masyarakat biasa, rakyat biasa. Jadi rakyat biasa yang memiliki prestasi luar biasa di dunia perpolitika atau dunia pemerintahan saat ini. Nah, kebetulan kita hari ini bertandang dan disambut hangat oleh beliau yang sudah hadir di samping kita untuk tahu siapa dia dan seperti apa orangnya. Nanti kita perkenalkan. Namun sebelum menyaksikan video ini lebih dalam yang akan kita berikan informasi, akan kita sampaikan informasi kepada masyarakat luas terkait informasi hasil dari dialog kita hari ini di edisi podcast Betandang ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe ya. Siap. Karena itulah akan membuat kita lebih semangat dan lebih konsen menyebarkan atau membuat konten-konten yang lebih menginspirasi dan lebih menarik. Dan bagi yang sudah melakukannya, kami ucapkan terima kasih. Bang Melian. Silakan diminum nanti. Oh iya, silakan. Oke. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sudah di tengah PPKM ini gimana kesibukannya? Kesibukannya alhamdulillah kita tetap beraktivitas, tapi tentu tetap menjaga protokol kesehatan di luar ya. Iya. Nah, seperti biasa, tetap kita menjaga imunitas tubuh kita, minum minuman herbal. Termasuk hari ini juga saya menjamu Bung Damar dengan air panas Campur madu. Wow, ini tipsnya di sana. Untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oh, Termasuk saya juga mengkonsumsi jahe merah campur madu juga. Oke, jangan beli madu yang itu ya, Ya, kacau kali bawa. bisa. Madu asli bawa ke rumah bayo. Nah, ini Dang ini karena ini podcast Betandang kita nih dengan program Apa Kabar Dang. Apa kabar, Jadi Dang, terpaksa saya manggil lawak tuh Dang. Dan memang saya ini Dang memang anak tertua laki-laki. Nah, jadi pas. Jadi dengan Dang Meliansori. Siap. Silakan perkenalkan diri lo dengan adik-adik sana gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah adik sanak sekalian, ini program podcast Betandang Bung Damar, ini Realita Pos TV. Ya. Ini sungguh sangat luar biasa sekali. Saya mendapat kehormatan dikunjungi beliau bertandang ke rumah. Alhamdulillah, tentu dengan bertandang ini memperkuat silaturahim. Iya, memperpanjang usia dan tentu menambah rezeki. Amin. Dan saya tadi banyak belajar dengan Bung Damar tentang bagaimana persoalan mic. curhat. Jadi tentu dengan silaturahim ini Iya. kita akan lebih banyak kemudian bertukar pikiran dan menambah rezeki, memperkaya hazanah pengetahuan. Iya. Nah, itu sepintas perkenalan dengan Dang kita, Dang Meliansori. Panggilan akrabnya apa sih? Panggilannya Meliansori boleh, Melian boleh. Melian ya. Ya, Dang Melian. mau panggil Dang juga boleh. Wah, itu Mbak di sana yang mungkin yang sering nonton YouTube beliau ini tidak asing lagi dengan sosok beliau ini. Oke, ini dengan Dang Meliansori ini. Siap. Dang. Jadi kita bicara hari ini mengangkat tema sebuah apa ya bahasanya itu sebuah pilihan hidup lah bahasa atau pilihan pandangan. Nah, by the way anyway, ini kan Baswe. jadi sosok Meliansori ini kan dikenal publik atau masyarakat luas sebagai orang pemerhati di yang konsen terhadap dunia pemerintahan dan perpolitikan. Terhadap kebijakan ya. Artinya pemerintahan kebijakan. Nah, ngomong-ngomong kok bisa memposisikan diri sebagai orang pemerhati pemerintahan di bidang pemerintahan ini? Bisa diceritakan ini? Ya, jadi memang kenapa saya memilih itu dari kuliah dulu ya, dari kuliah. Waktu diamanahkan kawan-kawan menjadi presiden mahasiswa, kita sudah terbiasa melakukan kontrol sosial. Sosial. Nah, dari mahasiswa itu kita ditempa untuk kemudian oleh senior-senior kita dan lain sebagainya kan. Kita belajar untuk kemudian menjadi orang yang peduli atau peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, terutama tentang pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kita menjadi kontrol sosial dan alhamdulillah waktu periode saya di pengurus BEM waktu itu, kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu menjadi BEM yang kemudian penuh dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Eksis ya? Ya, alhamdulillah. Dan memang didukung penuh oleh teman-teman rektorat waktu itu kan. Artinya tidak ada pemberedelan, tidak ada kemudian intervensi agar kemudian tidak melakukan gerakan di sisi pemerintahan.
Jadi sehingga gerakan di kampus itu terhadap jalannya pemerintahan, pengontrolan pemerintahan kita berjalan. Nah, sampailah kemudian kita pasca kampus, lalu kemudian kita mendirikan sebuah wadah yaitu Pusat Kajian Anti Korupsi bersama Bung Sony Taurus kan sebagai sekjen. Nah, Puskaki Bengkulu konsen memang tentang edukasi pemberantasan korupsi, lalu kemudian juga pelaporan terkait juga kajian-kajian anti korupsinya. Nah, sehingga berlanjut terus. Di sampai sekarang. Nah, kenapa kemudian pertanyaan kenapa memilih itu? Artinya kan pilihan kita, karena memang sebagai seorang muslim kita sudah digambarkan dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena kita background kita Muhammadiyah ini kan, karena kampus kita di Muhammadiyah. Jadi hendaklah ada nih segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Benar. Nah, jadi dari situlah bahwa sebetulnya jangan sampai kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi atau penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam pemerintahan tidak ada orang yang mengontrol. Banyak orang yang mengontrol sebetulnya, tapi kemudian sering berubah sikap. Di masa mahasiswa dulu banyak sekali kawan-kawan kita mahasiswa yang awalnya kontra terhadap koruptor, kontra terhadap penyimpangan pemerintahan, tapi pasca demo atau beberapa berikutnya dia menjadi orang yang pro terhadap pemerintahan itu. Nah, kita tetap bertahan. Konsisten ya. Nah, jadi harus ada pilihan itu pengontrol jalannya pemerintahan, sebagaimana kemudian hendaklah ada ya segolongan orang tadi yang mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Lalu juga di hadis disampaikan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Jadi qulil haq walau kana muran. Katakan yang benar meskipun pahit. Saya pikir pilihan-pilihan itu dengan dilandasi niat kita bahwa ini sudah ada garisnya dalam syariat sebetulnya. Saya pikir itu menjadi bagian dari ibadah. Nah, kita niatkan sebagai kontrol sosial, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan yang salah. Bukan kita kemudian orang yang sudah benar tetap kita ini kan, tapi meluruskan atau mengontrol orang yang kemudian sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Artinya mengontrol kebijakan-kebijakan salah. Kebijakan salah. Tapi gini, saya potong sedikit nih, Dang Melian, bahwa kan unik ini, artinya kenapa? Pertanyaan mungkin belum terjawab secara detail. Kenapa di bidang pemerintahan? Nah, apakah karena memang di situ lingkaran-lingkaran pejabat elit? Nah, kenapa tidak ekonomi yang dikritisi atau mungkin sosial dikritiki? Nah, ini kenapa di bidang pemerintahan ini yang menjadi pilihan? Ya, saya pikir karena yang menjalankan roda ini kan pemerintahan ini kan pihak eksekutif, termasuk juga sebetulnya kontrol kita itu kepada legislatif dan juga kepada yudikatif, dalam hal ini aparat penegak hukum juga. Artinya pemerintahan kan lengkap ya? Ya, lengkap, yudikatif, legislatif, eksekutif, termasuk berbagai isu tadi asal menyangkut dengan kepentingan publik, baik itu sosial, ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya, termasuk juga kontrol terhadap jalannya perpolitikan dalam artian penyelenggara pemilu. Begitu banyak kita melaporkan penyelenggara pemilu yang kemudian diduga melakukan pelanggaran dalam proses pilkada, termasuk pencerdasan kampanye anti money politik, anti politik uang. Jadi semuanya kita cover semua karena dengan harapan ada perbaikan di situ. Jadi bukan pada wah ini berhasil, tapi sebagaimana kemudian kita sudah melakukan upaya. Nah, keberpihakan itulah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberpihakan kita. Keberpihakan terhadap sebuah kebatilan, kita berpihak kemana? Kepada kebatilannya atau kemudian mengontrol agar kebatilan itu diluruskan. Nah, artinya gini, ada sana bahwa memang kenapa Dang Melian Sorry ini memilih jalur atau mungkin bidang pemerintahan. Saya pikir kalau saya analisa, kalau saya melihat. Nah, kenapa? Karena ibarat tuh dengan pemerintahan ini efek dominonya ini. Artinya sebuah kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahan itu akan menimbulkan dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik. Nah, jadi benar kalau saya pikir ini kenapa tertarik karena ibarat tuh sambil nyelam minum air ini.
Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Cocok itu? Cocok. Nah, sangat cocok. Jadi memang benar kenapa kalau saya melihat juga bahwa saya pikir juga yang dilakukan oleh Bung Damar itu mempunyai media online Realita Pos dan lain sebagainya termasuk punya podcast ini itu bagian jadi pengontrol juga. Karena saya lihat berita-berita Bung Damar terhadap kota ini kan itu keras-keras juga. Tadi mungkin makanya tadi kalau ini kita berbagi informasi bahwa memang setiap orang kan punya fashionnya masing-masing ya. Dan saya pun juga ya tanda kutip ya benar mungkin memposisikan diri ya mengkritiki sesuatu yang keliru itu bagian dari ibadah. Artinya kan kita mengingatkan bukan kemudian apa yang kita kritisi ini menjadi bahan bulian sebenarnya. Ini yang kadang-kadang seakan-akan kita tidak pro atau tidak mendukung kan. Ini juga perlu kita luruskan juga sebenarnya bahwa kepada masyarakat khususnya kepada pemangku kebijakan juga harus ya bijaklah dalam melihat seseorang atau jangan mudah mengeneralisasikan. Benar. Betul. Nah. Bahkan Bung Damar juga hampir sempat juga dipersoalkan ya karena suatu berita kan. Jadi memang apa sebetulnya kalau pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang kemudian pada saat dikritik dia menyikapi dengan bijak, kan? Dengan bijak. Pada saat orang mengkritik itu sebetulnya itu adalah obat. Dan kawan yang baik itu bukan kawan yang membiarkan dia larut dalam kesalahan. Benar. Memuji dengan manis. Tapi kawan yang baik adalah kawan yang mengingatkan pada saat kawannya melakukan kesalahan. Sehingga itu menjadi obat agar dia sadar kembali lagi ke jalan yang baik. Apalagi kodrat manusia kan tidak lepas dari sebuah kesalahan. Betul, pasti banyak kesalahan. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang mengkritik itu membuli dan lain sebagainya. Tapi lihat konteks kritiknya itu. Apakah pada saat dia mengkritik misalkan taman remaja misalkan tidak terkelola, kemudian jorok, banyak sampah. Benar. Nah, kalau dianggap itu bully, artinya dari sisi itu berarti dia tidak bijak. Tapi kalau dianggap bahwa itu bagian dari mengingatkan agar kemudian itu diurus dengan baik, artinya itulah pemimpin yang bagus. Pada saat pemerintahan misalkan berjalan dengan tidak baik, dikritik. Lihat konteks apa yang dikritik. Kalau itu bagus, jadi dijalankan. Nah, jadi jangan dianggap itu bulian. Termasuk kita yang mengkritik ini, jangan juga kita alergi pada saat kita dibully. Karena itu biasa. Saya pada saat kita udah buat konten nih kan, udah buat konten, lalu kita share di grup Facebook misalkan. Ya kita dikata-katain orang. Ya anggap aja itu angin lalu dan anggap aja itu kita anggap kita nikmati. Motivasi. Justru dengan dia kemudian dia membuli misalkan kita down, dia membuli kita, itu berarti isu yang kita angkat itu menarik dan jangan pula kita terlalu sensitif dengan kritikan orang. Biasa saja ya. Jangan baperan ya. Jangan baperan. Karena kalau baperan jangan main di media sosial, jangan main YouTube, jangan mau jadi public figure ya. Jangan main yang lainnya. Artinya cukup diam di rumah, nikmati. Sudah nggak akan ada yang membuli. Nggak ada yang bully. Iya. Tapi kalau seperti Bung Damar juga, karena main YouTube dan lain sebagainya, pasti ada juga orang yang membuli. Apalagi kita berkecimpung di dunia medsos ya. Betul. Udah positif karena netizen haters itu pasti ada. Ya kan hater yang orang benci, yang nggak suka biasa. Nah saat ini yang menarik nih Bu Dang Melian bahwa kan di posisi sekarang artinya ketika memilih jalan itu artinya pasti ada konsekuensi kan. Konsekuensi dibully kemudian sempat nggak mengalami intimidasi atau ancaman? Sering mengalami intimidasi, ancaman dan lain sebagainya, itu sangat sering sekali. Sering ya? Ya sering sekali, bahkan ya sangat sering gitu ya. Itu sangat sering sekali. Nah itu gimana Dang Melian menyikapinya? Kita menyikapinya biasa saja. Selagi dia itu masih manusia kan, selagi itu kan hal yang biasa karena ada junjungannya mungkin yang kemudian kita kritik, dia tidak senang. Wajar kalau kemudian dia mengancam, mengintimidasi dan lain sebagainya. Nah, itu biasa saja. Tapi yakinlah bahwa pada saat keyakinan kita bahwa kita hanya takut kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu akan menjaga kita. Jadi kita anggap itu sebetulnya bagian dari proses hidup saja. Sama seperti orang bully kita tadi, ya kita nikmati saja. Orang ngancam misalkan dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Karena kita juga kita punya kerja, kita bergerak. Wajar kalau orang kemudian merespon ada yang baik, ada yang tidak baik.
Tapi kalau kita diam, mungkin nggak akan ada kita diancam. Jadi biasa saja. Intimidasi pernah nggak sampai teror datang ke rumah, pernah nggak ngalamin itu? Oh, pernah. Pernah juga. Sangat sering sekali kan, apalagi pada saat saya waktu itu ya saya nggak usah menyebutkan lah ya, gubernurnya kan. Ya. Sampai didatangi ke rumah, mau cara kasar, mau cara halus, gitu-gitu ya. Iya. Tapi belum sampai ke fisik ya. Baru ancaman seperti itu, ya kita biasa saja. Kan? Jadi kita nggak ada ketakutan. Bahkan orang yang udah terkenal lah di Bengkulu kan, udah ketemu, udah ya kalau mungkin orang lain mungkin udah ciut kan. Iya, udah ngedon deh ya. Iya, udah down kan. Tapi ya kita ada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Kenapa kita harus takut dengan manusia? Ya toh kalaupun kita mati, kita pun mati dalam insya Allah kita mati dalam rangka membela menegakkan kebenaran. Yang penting niat kita. Yang penting niat kita bahwa pada saat niat kita untuk ibadah, insya Allah kita tidak akan merasa mau diancam, mau dibully dan sebagainya, tidak ada persoalan. Tapi kalau niat kita sudah salah, ya itu mungkin kita sudah tidak terarah. Gitu. Nah itu jadi bahwa memang setiap pilihan yang kita lakukan itu pasti punya konsekuensi, punya risiko. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapinya secara bijak. Betul. Ya. Dan juga saya juga pernah mengalami seperti itu. Makanya aku pikir itu sah-sah aja dalam dunia kehidupan. Justru itu menarik dan manis. Artinya apa yang kita usung itu menjadi perhatian orang. Menjadi perhatian dan mudah-mudahan berpengaruh terhadap pengambil kebijakan. Bung Damar pasti merasakan berapa banyak berita Bung Damar itu yang bisa merubah kebijakan. Atau nol, nggak mungkin kan? Artinya pasti ada. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita bergerak. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari ibadah dan berpengaruh dalam pengambil kebijakan. Nah, ini satu lagi yang juga sering beredar atau mungkin ya kita dari masyarakat atau netizen melihat orang yang mengkritik ini seakan-akan wah lu tukang cari-cari masalah. Nah, ini bagaimana nih kesannya? Ini menyikapi ini. Ada pandangan atau stigma seperti itu? Stigma seperti itu sengaja memang diciptakan biasanya datang dari mereka yang pro terhadap yang lagi berkuasa. Loyalis lah. Loyalis ya. Tidak jadi persoalan juga. Karena kalau semua pendapat itu kita ikuti misalkan, wah itu mencari-cari kesalahan. Hanya kita berhenti kan. Sama seperti orang sholat. Oh nggak usah lah. Kamu sholat, nggak usah lah dulu sholat. Kalau kamu masih ria, katanya kan. Nah kalau kita ikut iya juga ya. Nanti takut ria dilihat pas kita ke masjid misalkan. Nanti kita nih takut dibilang ria pamer kan. Ya biarlah nggak usah lah ke masjid misalkan, nggak usah lah sholat. Akhirnya kita mengikuti setan kan. Nah pada saat kita misalkan ini mencari-cari kesalahan, cari kesalahan pemerintah apa sebagainya kan, akhirnya kita berpikir iya juga yang cari kesalahan. Ya udahlah. Nah kita istirahat. Nah bayangkan kalau semua orang berpikiran seperti itu, Bung Damar istirahat, Sony Taurus istirahat, misalkan saya istirahat, Ferry Pandalit istirahat dan sebagainya. Akhirnya pemerintahan tidak ada yang mengkritik. Benar. Nah itu yang dia senang, orang yang pendukung pemerintahan tadi. Jadi biarkan saja, tapi kita tetap berpatokan pada pendirian kita, konsistensi kita. Asal itu sebuah kebaikan, kita lanjutkan. Nah itu. Jadi bagi adik sana, teman-teman sekalian yang warga Kota Bengkulu yang mungkin punya satu mazhab lah atau satu sektor dengan Dang Meliansor ini. Satu sektor dengan Dang Meliansor ini boleh jadi inspirasi karena kenapa? Ya ini bagian dari peran bagaimana kita berpartisipasi. Artinya kita berpartisipasi dalam pembangunan, dalam pemerintahan itu tidak mesti ikut dalam sistem ya, tidak mesti. Kita mengkritisi dengan kapasitas kita masing-masing. Aku pikir itu bagian dari partisipasi kita. Tingkat kepedulian kita terhadap pemerintah atau mungkin daerah kita ya kan. Mulai dari sistem pemerintahannya, sektor segala macam. Artinya polemik-polemik yang terjadi kalau kita kupas, khususnya bagi para youtuber yang memposisikan diri sebagai kritikan, kontrol sosial. Nah ini cocok ini satu frekuensi kita. Nah ini Dang Melian
harapannya sebenarnya dengan konten-konten yang dibuat ini, goalnya seperti apa sih? Ya, goalnya sekali lagi karena kontrol sosial, goalnya adalah ada perbaikan. Jadi pada saat kita, jadi bukannya kita menjelek-jelekkan daerah kita. Pada saat kita misalkan mengatakan bahwa Pantai Panjang itu kotor kan. Ya, benar. Pada saat kita mengatakan misalkan kita ini termiskin kedua misalkan. Benar. Nah, dan juga yang lain, yang lainnya termasuk juga sampah berserakan dan lain sebagainya. Itu adalah dengan harapan ada perbaikan di situ. Makanya kadang-kadang saya membuat konten itu juga saya selipkan apa pesan yang seharusnya solusi dilakukan. Ya, solusi iya, apa yang seharusnya dilakukan. benar. Jadi dengan harapan goalnya adalah itu menjadi kritik bagi pemerintah dan mudah-mudahan pemerintah itu memperbaiki. Nah, karena memang kadang-kadang pemerintah luput dari pandangannya. Benar. Misalkan ada jalan berlubang di sana kan. Benar. Dia kadang-kadang nggak tahu kan. Nah, anak buah nggak melaporkan. Anak buah nggak melaporkan misalkan. Nah, kita pada saat kita bikinkan videonya, kita share dengan harapan jalan berlubang itu tahu dia. Minimal tahu ya. Ya tahu dan diperbaiki. Itu kan goalnya seperti itu kan harapannya. Jadi kalau pemerintah itu bijak, pengambil kekuasaan, pengambil kebijakan itu bijak, sebetulnya sikapi saja bahwa wah harusnya ada yang peduli. Ya harusnya wah terima kasih mesti. Wah iya juga ya di situ berlubang. Perintahkan dinas PU-nya. Iya. Segera perbaiki. Iya. Nah, tapi kalau dia menyikapinya tidak dengan bijak, kita buat konten jalan berlubang. Kau nih malu-malu kan bae daerah jalan berlubang di expose nian kan. Malulah kita di Bengkulu nih. Mana orang enggak berkunjung kelak. Nah, kalau menyikapinya tidak bijak. Tapi kalau menyikapinya bijak, ya segera diatasi. Ya, terima kasih informasinya. Benar. Saya akan perintahkan dinas PU untuk memperbaiki segera. Itu harapan kita. Tapi kalau tidak ada jalan berlubang di provinsi atau di kota ini atau di mana-mana, pasti kita tidak akan membuat konten kan? Benar, nggak mungkin kita konten itu mengada-ngada ya? Nggak mungkin konten mengada-ngada. Atau konten fiktif ya? Iya, konten fiktif. Karena kita bisa dilaporkan juga. Pidana bisa. Pidana kita. Hoax gitu. Sepanjang jalan itu sudah mulus semua, pasti konten jalan berlubang itu tidak ada. Nah, apalagi sampah. Kalau sampah udah bersih nggak ada. Kalau sampahnya sudah tidak berserak, pasti kita tidak akan membuat konten itu lagi. Iya, kira-kira kan? Itu logika berpikir. Nggak mungkin misalkan udah bersih, lalu Melensori atau Damar gotong royong membawa sampah ke daerah sebuah tempat itu, lalu kita videokan. Kan nggak mungkin kan? Kira-kira nyampe sendiri kan? Iya. Nah, jadi itu ada sana bahwa memang apa yang menjadi kritikan itu sebenarnya bagian dari informasi yang disampaikan. Nah, satu lagi nih, dari sekian banyak konten ya yang sudah diekspos ini, yang paling mendapatkan atensi konten mana nih? Yang dari sekian banyak setelah dianalisa ini, kalau dari sebetulnya hampir konten saya itu hampir sekian paling banyak ditindaklanjuti sebenarnya. Bukan maksudnya itu konten yang mendapat respon masyarakat yang paling tinggi itu yang mana dari konten sekian banyak? Nah, saya sebetulnya nggak mau membeberkan itu dalam artian begini Bung Damar. Jadi respon masyarakat pada saat kita membuat konten itu sebetulnya biarkan masyarakat yang menilai. Jadi saya tidak akan menilai bahwa ini yang paling banyak respon masyarakat, tapi bahwa pada saat kita membuat konten itu pasti ada respon masyarakat, ada juga masyarakat yang antipati. Jadi biarkanlah masyarakat yang menilai konten kita, penilaian mereka, karena pasti dalam sebuah konten itu pasti ada yang pro dan kontranya. Jadi biarkan masyarakat menilai bahwa wah ini konten ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, bahkan berfaedah, anfaedah misalkan gitu kan. Jadi memang ada sana bahwa bagi yang memposisikan diri sebagai YouTuber yang memposisikan diri sebagai kontrol sosial atau mengambil konten sebagai kontrol sosial, apapun itu sektornya, ya bahwa jangan berpikir dari substansi konten yang akan ditayangkan. Jadi berangkat dari nawaitu konten yang kita buat. Lihat apa yang disampaikan itu, konteksnya apa. Kan? Jadi bukan mencari sensasional, bukan ya, tapi lebih kepada bagaimana kita menyampaikan pesan moral dari sebuah konten yang kita buat bagi YouTuber yang basicnya seperti kita. Sebagai kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial dan pencerdasan. Ya. Nah, kalau kita misalkan
buat konten-konten yang unfaedah, Yeah. ya saya pikir masyarakat bisa menilai juga. Yeah. Kita tidak menyebutkan konten apa yang unfaedah itu. Yeah. Misalkan kita telanjang, misalkan berangkat ke situ Viral misalnya. pakai motor, kita bisa aja Bung Damar. Bisa. Pakai celana pendek, kita lompat ke simpang 5 itu. Bisa viral. Viral itu. Saya yakin viral. Tapi kan unfaedah. Iya. Nah, kemudian juga bahwa dari pesan yang disampaikan Dang Meliansori kepada Adisana bahwa memang apa ya? Pesan yang disampaikan itu atau kritikan yang disampaikan itu perlu dilandasi dengan solusi. Itu penting. Solusi, ya. Dan yang paling penting juga Bung Damar Ya. agar kawan-kawan juga, karena kawan-kawan juga banyak sharing kan, Ya. youtuber kita baik itu di kabupaten kan, mereka ingin juga belajar untuk konten kritis di kabupatennya. Ada yang mau niru jejak Dang? Banyak di kabupaten-kabupaten. Apa alasan mereka? Sudah menghubungi karena mereka terinspirasi dalam artian agar di kabupaten juga dia membuat konten YouTube, melakukan kontrol sosial di pemerintahan. Nah, kita apresiasi mereka. Hanya pesan yang saya sampaikan ke kawan-kawan itu adalah pahami substansi, jangan sampai kita kemudian membuat konten itu dijerat undang-undang ITE. Dan lain sebagainya. Jadi kalau pada saat kita membuat konten, yang paling penting adalah kita pahami substansi yang ingin kita angkat, lalu kita kemudian lihat aturan ada nggak yang kemudian data itu harus valid dulu, datanya gitu, harus valid, benar-benar. lalu kemudian jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menjadi celah orang untuk bisa melaporkan kita ke aparat penegak hukum pada saat kita membuat konten. Makanya harus sesuai dengan, harus melihat data yang harus valid, lalu kemudian aturan-aturan harus juga kita pahami. Jangan sampai kita membuat konten bisa menjadi celah, Menjadi bumerang ya. menjadi bumerang untuk kita. Pernah nggak ngalamin hal demikian? Kalau orang di netizen sama di media sosial Facebook mengatakan itu hoax, kemudian mengatakan ini laporkan, bahkan menandai divisi humas apa sebagainya itu kan. Iya. Banyak ya. Makanya kita tantang aja pada saat, karena pada saat kita membuat konten sudah kita validkan, sudah kita pahami aturannya, ini bisa kena undang-undang ITE apa enggak. Pada saat mereka tetap mengancam di Facebook, misalkan di medsos, medsos, yang mengatakan oh ini bisa dilaporkan. Ya kalau memang salah silakan laporkan saja. Nah, tapi kita juga harus siap bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai, tidak ada aturan yang kita langgar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kawan-kawan yang ingin membuat konten. Itu ada tips dari sang YouTuber pemerhati di Kota Bengkulu bahwa memang kalau ingin memilih posisi atau mungkin profesi seperti YouTuber yang menerjunkan diri untuk di bidang kontrol sosial, silakan saja. Cuman tetap tipsnya bahwa harus memahami substansi persoalan yang akan dikritiki. Karena kalau tidak kuat atau tidak lengkap ilmu atau pengetahuan yang dibekali, ini akan menjadi bumerang atau akan menjadi senjata lawan untuk menyerang kita. Tapi harapan saya Bung Damar, banyak muncul kawan-kawan yang bergerak di YouTuber yang kritik sosial seperti kita berharap banyak orang yang muncul seperti itu. Jadi harapan kita kan. Jadi dengan banyaknya ini artinya semakin banyak yang peduli ya, peduli karena kalau masyarakat yang taunya bagusnya doang, ya aku pikir kacau juga ya. Ya, asal Bapak senang misalnya kan. Sehingga jalannya pemerintahan itu bisa dikontrol dengan baik. Itu harapan kita. Tapi kalau mau aman-aman ya udah konten masak. Konten dandan. Itu soal pilihan ya. soal pilihan. Jadi bagi Adisana yang memilih posisi seperti ini, itulah tadi penjelasan dari Dang Meliansori bahwa dinamika perjalanan setiap masalah yang memposisikan diri sebagai kritik kontrol sosial ya seperti inilah. Ya kan? Lumrah itu. Dapat ancaman, dapat intimidasi, dapat bulian sana sini, ya kan? Itu harus juga siap. Karena kalau tidak siap ya jangan pilih posisi sini. Betul. Ya kan? Benar sekali. Cerdas sekali. Jadi kalau pilih konten yang mau aman ya masak boleh. Ya, masak boleh, dandan. Vlog wisata atau kehidupan keluarga dan semua. Itu silakan dan itu juga menjanjikan. Tapi itu lagi ibarat makanan itu banyak pilihan. Kita mau selera pedas, boleh semua. Mau asin ya silakan. Ya. Kalau suka manis ya silakan. Karena ini kayaknya dunianya agak pedas ya kita pilih pedas.
Jadi itulah di sana obrolan kita di podcast Betandang edisi Apa Kabar Dang di kediaman rumah Dang Meliansori, salah satu tokoh berpengaruh di podcast ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan banyak informasi, banyak inspirasi khususnya bagi adik sana yang mungkin satu profesi atau mungkin satu sektor dengan beliau. Dan harapannya tentu bahwa apa yang menjadi pilihan ini tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang kan. Apa istilah itu kalau bahasa Islam itu enggak tahu, saya hadis lupa. Apa itu? Sebaik-baik orang yang bermanfaat. Nah, itu. Meskipun sekecil biji apa istilahnya ada kebaikan itu walaupun sekecil Allah akan membalas walaupun kebaikan itu sebesar biji zarah. Begitupun kejahatan. Jadi bagi adik sana yang menyaksikan tayangan ini, kami harapkan bahwa ini bisa memberikan suatu warna dan informasi yang tentunya bermanfaat sekali lagi bagi adik sana dan khususnya seperti itu. Itu saja mungkin obrolan kita di podcast Betandang hari ini, Apa Kabar Dang, dan saya ucapkan terima kasih nih Dang Meliansori atas waktu luangnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas jamuannya ini. Ini minuman ini. Ya. Nah, satu lagi closing statement ini. Di tengah wabah atau mungkin di tengah kebijakan PPKM ini, setelah Dang Meliansori kan seorang YouTuber yang pasti keluar kemana. Enggak takut itu. Ya, kita tetap ikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah dan berusaha untuk kemudian meminum obat-obat herbal, meningkatkan imun tubuh, terutama yang saya minum itu jahe merah, kemudian madu. Itu obat herbal andalan, diminum pada saat panas. Rutin ya? Ya rutin, tapi jangan pas mendidih langsung minum. Oh iya, hangat. Itu insya Allah. Oh iya. Sering olahraga ya? Olahraga saya jarang. Agak jarang. Ya. Jadi itu tips dari Dang Meliansori bahwa di tengah maraknya wabah pandemi COVID-19 dan di tengah kebijakan PPKM bahwa masyarakat dituntut harus mematuhi protokol kesehatan dan memperbanyak konsumsi minuman-minuman herbal. Ya, betul. Seperti yang disampaikan Dang Meliansori tadi. Semoga di sana bisa menjadi inspirasi apa yang menjadi disampaikan tadi bahwa memang perlu diterapkan. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita ya siapa lagi? Artinya di tengah wabah yang mencekam ini ya kita tetap eksis, kita tetap berkarya, dan tentunya satu hal yang saya pesannya, jangan parno, jangan terlalu berpikir yang macam-macam. Betul. Ya. COVID ini kalau bagi saya ini karena saya udah mengalami. Ini hal biasa sih, kayak demam biasa, bener. Karena kita melihat informasi yang beredar yang terlalu seakan mengerikan, COVID ini bagaikan kayak hantu atau kayak Dracula yang mematikan. Karena kalau bicara kematian itu siapa aja bisa mati. Iya, orang sehat bisa mati. Makanya hindari berita-berita mengenai COVID yang ngeri itu. Nah, oke lah. Kita happy saja ya. Happy. Tentu, itu jadi solusi. Oke, itu saja diskusi kita. Semoga ini bermanfaat sekali lagi. Dan di akhir video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bagi yang sudah melakukannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.